Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Masih membahas fi sifatil jannah wa maratibi ahliha. Faqad qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang mulia, qala, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghuraf fawqahum kama tatara'una al-kawkiba al-ghair fil ufuqi minal masyriq wal maghrib litafaduli ma bainahum. Hadis ini menjelaskan bahwa keadaan penduduk surga nanti di akhirat kelak berbeda-beda kelasnya. Ada tafawut, ada perbedaan kelas di antara para penduduk surga. Ada yang kelas VIP, ada yang VIP, ada kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas-kelas yang lainnya. Nah, di akhirat juga sama. Di surga nanti tentu kelasnya para nabi berbeda dengan kelas para wali, dengan kelas para ulama, kelas para kiai, dan kelas kita-kita ini. Ya, mudah-mudahan saja di kelas apa saja, walaupun kelas paling ekonomi, kita tetap ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya para penduduk surga nanti akan saling memandang, akan bisa melihat ahlul ghuraf, ini kelas yang lebih tinggi di atas kita, fauqahum, di atas mereka, kama tatarauna al-kaukibal ghair, seperti mereka melihat planet yang mengkilat, bintang yang bercahaya, fil ufuk, di ufuk sana, minal masyriq wal maghrib, sebelah timur, sebelah barat, litafaduli ma bainahum, karena memang ada perbedaan, keutamaan, keunggulan, keistimewaan di antara para penduduk surga tadi. Qalu, para sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yabalaghuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu kan tempatnya para nabi, para rasul. Tidak mungkinlah selain nabi dan rasul berada di surga yang paling atas itu, yang kelihatan seperti di dunia ini seperti bintang yang mengkilat di atas ufuk sana, ya. Qala, menjawab Kanjeng Nabi, bala, tentu saja, itu memang kelas para nabi dan para rasul. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Tetapi percayalah, kata Kanjeng Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangan kekuasaannya, di sana itu ada rijalun, ada orang-orang, ada sekelompok manusia, amanu, yang beriman, percaya billahi, kepada Allah, wasaddaku, dan mereka membenarkan al-mursalin, terhadap para rasul. Artinya tidak menutup kemungkinan walaupun bukan para nabi dan rasul, kelasnya sama dengan mereka. Ya, tidak menutup kemungkinan sekelas dengan para nabi dan rasul di surganya. Ini yang bersabda langsung Kanjeng Nabi, bukan orang sembarangan. Bahkan beliau sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di atas tangan kekuasaannya, di sana itu, di surga yang kelasnya VVIP itu, terdapat juga orang-orang yang biasa tetapi beriman kepada Allah dan percaya kepada para nabi dan rasul, mengikuti, membenarkan ajaran para nabi dan para rasul, yaitulah para aulia, para syuhada, kemudian para ulama salafus salihin. Tentu mereka sekelas dengan para nabi dan para rasul. Ya, tapi kita juga bisa saja, ya, kemungkinan juga kita berada di surga bersama para nabi dan rasul. Tetapi walaupun tidak sekelas, ya, antara kita dengan para nabi dan rasul, insya Allah dan pasti, kalau kita mencintai junjungan kita, khususnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi dan para rasul yang lainnya, kapan-kapan nanti di surga kita akan bisa mengunjungi beliau, kita akan bisa bertemu
dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan, dan berkata lagi, bersabda lagi Kangjeng Nabi, inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma tali fi ufukin min afaqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar la minhum wa an'ama. Sabdanya Kangjeng Nabi bahwasanya penduduk surga yang mendapatkan derajat yang paling tinggi, la yarahum man tahtahum, akan dilihat oleh orang yang ada di bawahnya, kama tarawna najma tali fi ufukin min afaqis sama, seperti halnya kalian melihat an-najma, bintang atau planet at-tali yang timbul fi ufukin, yang terbit di ufuk min afaqis sama, dari ufuknya langit. Seperti kita melihat ada bintang yang bersinar timbul sekarang ini waktu kita di dunia, demikian juga nanti kita akan melihat orang-orang yang para penduduk surga yang memang derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Wa inna Abu Bakrin wa Umar, dan bahwasanya Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab la minhum, itu termasuk di golongan di antara kalangan mereka. Wa an'ama, dan mereka semua, mereka berdua menikmatinya. Jadi bukan hanya Nabi dan Rasul saja yang berada di darajatul ula fil jannah itu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tentu juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lainnya yang berjuang bersama-sama dengan Rasulullah, nanti mereka bersama-sama kelas surganya juga sekelas dengan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa derajat para penduduk surga itu berbeda kelas antara satu dengan yang lainnya. Makanya seringkali kita mendengar doa yang disampaikan kepada para ulama, para kiai, atau orang tua kita yang sudah wafat, yaghfir wa yarham wa yu'li darajatihi atau darjatahu fi a'lal jannah. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati, dan semoga Allah meninggikan. Nah ini, wa yu'li darjatahu fi a'lal jannah. Kalau kita mendoakan ulama, mendoakan wali ya, jadi ada doa khusus, wa yu'li darjatahu fil jannah. Nah, semoga derajatnya ditinggikan nanti di surganya Allah yang paling tinggi. Wa qala Jabir, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhadditsukum bi ghurafil jannah. Ghuraf itu jamak taksir daripada ghurfah. Jamak taksir itu kan perubahannya ma taghayyaru an bina'i mufradi. Perubahan jamak taksir dari mufrad itu ada 6. Ada syakal, ada ziyadah, ada nukus. Ada syakal ma'an ziyadah, syakal ma'an nukus, ada syakal ziyadah ma'an nukus. Nah, termasuk ghurfah itu kalau dijamakan jadi ghuraf. Ghurfah sebuah pondok ya, villa lah ya. Villa surga itu. Tolong kami ceritakan wahai Rasul, bagaimana keadaan villa-villa di surga nanti? Apakah sama dengan villa-villa yang ada di Cisarua Bogor? Gimana ini? Tolong diceritakan gambarannya, ilustrasinya. Ala uhadditsukum bi ghurafil jannah. Yang nanya Kanjeng Nabi kepada para sahabat, sahabatku, apakah tidak aku ceritakan kepada kalian tentang keadaan villa di surga? Kata para sahabat, oh tentu saja ya Rasul. Nah ini kebiasaan orang Arab, bi abina anta wa ummina. Nah ini orang Arab itu kebiasaan bersumpah, sedikit-sedikit sumpah. Nah, ini memang kebiasaan orang Arab ya dari dulu seperti itu. Bi abina anta ummina. Demi bapak dan ibuku wahai Rasul. Qala, menjawab Rasulullah, inna fil jannati ghurafan, bahwa di surga nanti itu banyak villa, banyak pondok-pondok, min asnafil jauhar. Villa ini bukan dibuat dari tembok seperti yang sekarang kita saksikan di dunia ini ya, dari kayu, walaupun kayunya katanya kayu ulin yang paling mahal dari Papua, kayunya kayu jatinya jati emas yang paling mahal. Gak ada itu yang kayak gituan di surga, gak ada. Tetapi di surga itu, villa itu terbuat min asnafil jauhar, dari seluruh jenis batu permata.
Jadi semua batu permata yang mahal-mahal, yang lux, yang super itu akan dijadikan bahan baku dari villa yang akan ditempati oleh para penduduk surga. Mudah-mudahan kita juga menempatinya. Amin ya Allah. Jadi villa nanti yang akan ditempati oleh para penduduk surga itu dibuat dari berbagai jenis permata. Kulluhu yura zahiruha min batiniha. Begitu beningnya permata ini, ya, seperti kaca, sehingga zahiruha yura zahiruha min batiniha. Kelihatan ya, di luar itu kalau dilihat dari dalam. Wa batinuha min zahiriha. Demikian di dalam juga kelihatan nampak jelas seperti di luar. Jadi tidak ada bedanya mana luarnya mana dalamnya, saking beningnya ya. Ibarat gelas itu kan, apa yang ada, kalau gelas ini bening, apa yang dilihat di dalam sama dengan yang di luar, apa yang dilihat di luar sama dengan yang dalam. Begitulah keadaan villa kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita tempati semua. Amin. Wa fiha, di dalam ghuraf itu, dalam villa itu, pondok itu, minan naim, terdapat kenikmatan, wal ladzat, terdapat kelezatan, wasurur, terdapat kebahagiaan, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat pandangan mata siapapun ketika hidup di dunia ini, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak akan pernah muncul dalam pikiran. Khatara itu muncul dalam pikiran, yang tidak terbayangkan dalam ilustrasi siapapun, dalam pikiran siapapun, bahwa nanti akan mendapatkan kenikmatan seperti yang dirasakan di villa surganya Allah, akan mendapatkan kelezatan seperti yang dirasakan di villa surganya Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang selamanya di villa surganya Allah. Semua itu kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan tidak pernah didapatkannya ketika hidup di dunia ini. Ya Allah. Jadi kita ini membayangkan di surga ada istana, ada villa terbuat dari permata, kemudian perabotannya terbuat dari intan, mutiara, emas, granitnya dari perak. Itu kan hanya bayangan kita saja. Ya, bayangan ketika kita membayangkan sekarang masih hidup di dunia. Oh, seperti itu mungkin ya istana nanti di surga. Seperti yang kita lihat istana-istana yang ada di dunia. Padahal jauh sekali. Jauh. Jauhnya juga antara bumi dan langit. Jauh, behditun jauh lah. Gak pernah terbayangkan dalam ingatan kita. Tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Semua kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan surga yang akan dirasakan oleh para penduduknya nanti di akhirat. Allah, semoga kita semua termasuk di antara mereka yang akan menikmati kelezatan, kebahagiaan di villa-villa surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Qultu, lalu Jabir berkata, Jabir salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, waliman hadhil ghuraf, lalu pondok itu, villa ini untuk siapa? Yang jenengan ceritakan villa itu dibuat dari berbagai jenis batu permata yang begitu bening, kelihatan di dalam dan di luarnya sama. Kemudian di dalamnya terdapat semua jenis makanan, minuman yang segar, yang lezat, yang nikmat. Semua kebahagiaan di dalamnya juga ditemani beberapa bidadari, bahkan berpuluh-puluh bidadari yang cantik jelita. Itu untuk siapa? Qala, menjawabkan Nabi, liman afsyas salam wa at'amat ta'am wa adama syam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Kudu kabitanya harus ada perasaan, ada ghirah kita untuk, ya kabita itu apa ya? Ngarui, menginginkan sekali, merindukan sekali kita masuk surganya Allah
Tapi ada harapan. Asal kita mau usaha, ikhtiar, ijtihad sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, pasti kita akan masuk surganya Allah. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, bagi siapa bila yang keadaannya begitu megah itu, begitu mewah itu? Liman afsyas salam, bagi orang yang suka menyebarkan kedamaian kepada siapapun, tidak pernah menebarkan ujaran kebencian, tidak pernah punya rasa benci kepada siapapun, tidak ada 1% pun kebencian dalam hatinya kepada siapapun, selalu memandang orang dengan pandangan kasih sayang, menyebarkan kedamaian, wa'at amat ta'am, dan memberikan makan kepada orang lain yang kelaparan, wa'ada masyam, dan selalu menjalankan puasa dengan baik, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan selalu menjalankan sholat di malam hari sementara orang-orang tertidur. Dengan pulasnya dibuai dengan mimpi-mimpi indahnya, dia bangun di keheningan malam, rukuk dan sujud, menangis di hadapan Allah, ingat akan kebesaran Allah, ingat akan kelemahan dirinya. Maka orang-orang seperti itulah yang akan diberikan ghuraful jannah, villa-villa surga. Kalau mau villa di surga, gampang. Afsyas salam, orang yang menebarkan kedamaian, perdamaian dengan siapapun, tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, dikasih nanti villa di surga. Jangan coba-coba Anda lakukan ujaran kebencian, apalagi memprovokasi orang, apalagi membuat perpecahan di antara umat. Mohon maaf, orang tersebut tidak akan kebagian villanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 4 yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, liman afsyas salam, wa'at amat ta'am, wa'ada masyam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, memang dibagi 2, ada hubungannya dengan manusia, man afsyas salam wa'at amat ta'am, dengan alam sekitar, artinya hablum minan nas, dan wa'ada masyam wa shalla bil laili wan nasu niyam, hubungannya hablum minallah. Artinya secara horizontal dan vertikal hidup kita ini seimbang. Karena ada orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi dengan tetangga kurang baik. Ada juga orang yang baik banget sama tetangganya, tapi nggak pernah sholat ke masjid. Puasa juga ya seenaknya saja, awalnya sama ujungnya doang. Tapi orang yang akan mendapatkan villanya Allah, ghuraful jannah nanti, adalah orang yang seimbang kehidupan vertikal. Secara spiritual dia langsung kepada Allahnya memang sudah nyambung. Kemudian juga dia mengimplementasikan keimanannya kepada Allah itu dengan cara horizontal kepada sesama dan alam lingkungan di sekitarnya. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang selalu di masjid, orang yang selalu pegang tasbih, orang yang selalu bangun malam saja, puasa bukan hanya Ramadan tapi sunat Senin Kamis dilaksanakan saja, bukan. Kalau dia tidak, kehadirannya belum dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang baik. Jadi orang yang baik itu orang yang secara spiritual, secara vertikal hubungan dengan Allah baik, tetapi dia juga mampu mengimplementasikan kebaikan vertikalnya ini, kesahduan spiritualnya, dengan melalui hubungan horizontal dengan sesama dan lingkungan di sekitarnya. Saya sering diingatkan, alhamdulillah, oleh Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, mertua dari guru kita Gus Udil Absar Abdallah. Gusmus sering menyampaikan kepada kita melalui channel YouTube-nya bahwa bagi seorang pejabat untuk masuk surganya Allah, nggak usah dia ikut pengajian tiap hari umpamanya, terus di masjid tiap saat, bangun malam tiap malam, puasa Senin Kamis, nggak usah seperti itu. Kalau seorang pejabat pengen masuk surga, cukup adil saja,
adil dan amanah. Sudah bagiannya surga. Jadi kalau ada orang, mana itu bupati? Oh, bupati lagi pengajian. Terus sore pengajian lagi, malam pengajian lagi. Itu bukan bupati yang bagus itu. Jadi kalau lurah yang bagus, bupati yang bagus, bupatinya lagi kemana? Gak ada itu. Gak ada di rumahnya, lagi mungkin di kantor. Gak ada katanya di kantornya juga. Lagi kunjungan ke masyarakat, lagi dialog dengan masyarakat. Kemana itu lurahnya? Oh, lagi nolongin itu warganya sakit. Itu pejabat cukup begitu saja sudah. Adil dan amanah cukup masuk surga. Nggak usah terus saja ngaji 1 hari sampai 3 kali umpamanya. Kayak minum obat, kemudian puasa Senin Kamis, nanti tengah bulannya puasa juga 3 hari umpamanya. Nggak usah begitu kalau pejabat mah. Kata Gus Mus, cukup adil saja insya Allah masuk surga. Demikian juga seorang guru, seorang kiai, pengen masuk surga, seorang ustadz ya gampang. Nggak usah terlalu banyak sedekah, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dia tanggung jawab terhadap ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk diajarkan. Kemudian dia diberikan kepercayaan oleh kaum muslimin untuk dititipkan para santri yang ngajar. Ustadz pengen masuk surga ya cukup ngajar saja yang benar, tanggung jawab atas keilmuannya. Guru juga sama, guru-guru di sekolahan demikian, dan seterusnya. Demikian juga karyawan. Kalau pengen masuk surga gampang, jadilah karyawan yang baik, bekerja siang dan malam sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan kita umpamanya. Jadi kebaikan seseorang itu tidak cukup dinilai secara spiritual, hubungan langsung vertikal dengan Allah saja, tetapi kebaikan seseorang itu manakala aspek spiritualnya bisa diimplementasikan secara horizontal, dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Pantaslah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat populer sabdanya beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka adalah orang yang bermanfaat, paling dirasakan manfaatnya, kehadirannya oleh orang lain, oleh lingkungan di sekitarnya. Kemudian Jabir sebagai perawi hadis ini, beliau mengatakan lagi, kulna ya Rasulullah wa man yatiku dzalika, dari yang disampaikan oleh jenengan itu siapa di antara kita yang mampu, yang sanggup untuk menjalankannya? Menjawab Kangjeng Nabi, ummati tatiku dzalika, umatku semuanya pasti mampu menjalankan yang 4 hal tadi. Semuanya bisa. Wa sa'ukhbirukum an dzalika, dan akan aku ceritakan kepada kalian tentang semua itu. Man laqiya akhahu fasallama alaihi faqad absas salam. Gak usah mikir yang susah-susah. Menyebarkan salam itu adalah man laqiya akhahu fasallama alaihi. Barang siapa yang bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia membacakan salam, faqad absas salam, itu orang sudah termasuk absas salam, menebarkan, menyebarkan salam atau kedamaian. Pokoknya asal ketemu baca salam, kemudian membacanya hukumnya sunat, tetapi menjawabnya hukumnya wajib, walaupun wajib kifayah. Akan tetapi dalam kitab Asbah wan Nadzair, walaupun mengucapkan salam pertama kali hukumnya sunat dan menjawabnya wajib kifayah, pahala membacanya, yang pertama kali membacanya itu lebih besar daripada yang menjawabnya. Makanya kudu paheula-heula lamun amprok teh. Sederhana saja mengucapkan salam itu juga termasuk absas salam. Hanya saja mengucapkan dan menjawab salam itu tentu harus sesuai dengan aturan. Jangan kum, ya nanti orang jawabnya juga lam. Kalau assalamualaikum, idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di prinsip pergaulan dalam Islam itu, kalau kita diucapkan, dibacakan salam, diberikan sebuah penghormatan, maka kembalikanlah penghormatan itu, ucapan salam itu dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, menjawabnya bi ahsana minha, sebaiknya lebih bagus, dilebihkan. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
maka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Udah atuh. Ya, yang penting ujungnya sama tuh. Aurudduha. Kalau nggak sanggup bi ahsana minha aurudduha. Dan prinsip membaca salam ini juga berlaku untuk pergaulan yang lain. Ya, kalau kita misalnya ditolong orang, dikasih minjem duit dalam keadaan terpepet, ada orang yang nolongin kita, ngasih pinjaman uang, maka nanti kalau dia yang butuh, maka kita juga harus menolongnya dengan yang lebih daripada yang kita pernah ditolong sama dia. Seperti itulah. Nah, assalamualaikum ini berbeda dengan good morning, ya kayak orang barat, good afternoon. Berbedanya dari segi lafadznya. Assalamualaikum itu ada alif lam. Alif lamnya alif lam istighraq lil jinsi, menghabiskan semua jenis keselamatan. Ay kullu salam mustaghriqun alaikum, seluruh keselamatan baik hari ini, besok, lusa dan seterusnya, mustaghriqun alaikum, itu habis untuk kamu, mencakup semua keselamatan. Kemudian yang kedua, waman at'ama ahlahu wa iyalahu minat ta'ami hatta asba'ahum faqad at'amat ta'am. Waman dan barang siapa at'ama yang memberikan makan ahlahu keluarganya, anak dan istrinya, minat ta'am ya tentu dari makanan, ngasih makan mulai nasi sampai lauk pauknya dan seterusnya, hatta asba'ahum sampai anak istri kita kenyang, faqad at'amat ta'am, itu juga termasuk orang yang memberikan makan kepada orang lain. Jadi yang mendapatkan surganya Allah nanti diberikan bonus berupa villa yang terbuat dari asnaful jauhar. Itu tidak usah berpikir, waduh saya harus ngasih makan tangga saya terus dong, ngasih makan fakir miskin terus dong. Gak usah berpikiran yang susah-susah. Kata Kanjeng Nabi, man at'amat ta'am ahlahu wa iyalahu minat ta'am hatta asbahum faqad at'amat ta'am. Kalau orang sudah mau kerja, ngasih makan anak istri, ngasih sandang pangan anak istri kita, sudah itu juga sudah termasuk at'amat ta'am sudah. Dah, gak usah pikiran berpikir yang susah-susah. Kasih aja anak kita, istri kita makanan, makan, ya sudah. Itu juga termasuk orang yang memberikan makan, yang akan mendapatkan bonus nanti surganya Allah. Gampang kok masuk surga itu. Siapa bilang susah? Cuma anehnya, walaupun gampang, yaitu tadi al jannatu huffaz bil makarih. Surga itu ya hawana haureream wae. Mohon maaf ini, man at'amat ta'am ini sedikit ya saya singgung lah tentang ada sekelompok ya, di antara kaum muslimin ini yang senengannya itu keluar. Kalau bahasa Arabnya keluar ya khuruj. Keluar misalnya pergi ke tempat yang lain, ke kabupaten yang lain, daerah yang lain, sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, dari satu masjid ke masjid lain. Bagus itu, bagus, nggak apa-apa. Cuma perlu diingat bahwa ada kewajiban kita yang lebih wajib daripada dakwah seperti itu. Karena dakwah itu hukumnya wajib kifayah. Sementara ada wajib ain yang harus kita dahulukan, yaitu memberikan makan anak istri. Jangan sampai kita khuruj, kita keluar dari rumah, sementara anak dan istri tidak dikasih makan di rumah. Kecuali kalau anak istri kita di rumah kita cukupkan. Kita berangkat 1 bulan itu ya bekal untuk mereka kita siapkan. Dari mulai berasnya, lauk pauknya, duitnya dan sebagainya. Ya silakan keluar. Mau ke Papua kek, mau ke Uganda sekalian ke sana kalau mau. Nah, ini ada orang yang pakai dasi tetapi nggak pakai celana. Ya itu tadi, orang yang keluar mendahulukan tabligh, mendahulukan khuruj, sementara keluarganya dibiarkan. Ini kan pakai dasi nggak pakai celana, ngajarin orang sampai jalan kaki berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilometer dari satu musola ke musola lain. Sementara anaknya di rumah nggak pernah diajarin baca Fatihah.
Sementara istrinya di rumah tidak disiapkan makanan dan minuman serta sandang pangan papan yang cukup. Kemudian yang ketiga, wa man shoma syahr Ramadan min kulli syahrin salasata ayyam faqad adama syiyam. Bagaimana dengan yang mendawamkan puasa? Gampang. Pokoknya asal mau puasa bulan Ramadan sudah cukup udah. Gak usah mikir yang macam-macam, harus Senin, Kemis dan lain-lain. Datang bulan Maulud puasa, datang bulan Rajab puasa, datang bulan Haji puasa, nggak usah demikian. Pokoknya kata Kanjeng Nabi, siapa yang mau puasa Ramadan, wa min kulli syahrin salasata ayyam, tambah setiap bulan itu 3 hari, ya, tanggal tengahan bulan 13, 14, 15, faqad adama syiyam, itu sudah termasuk orang yang dawam puasa. Jadi nggak usah puasa Daud gitu. Sekarang puasa, besok buka, terus puasa lagi, lusanya, besoknya lagi buka lagi. Nggak usah. Apalagi kalau pekerja berat ya, sudah cukup saja jalankan puasa Ramadan dengan baik. Bila perlu tambah 3 hari setiap bulannya, maka itu termasuk adama syiyam. Wa man shallal isya al-akhir. Bagaimana dengan yang keempat? Shalla bil-lail wan nasu niyam. Salat di malam hari sementara orang sedang terlelap tidurnya, berarti harus tahajud tiap malam dong. Umpamanya ya, tidak usah berpikir bahwa orang yang akan mendapatkan villa di surga itu adalah orang yang bangun malam tiap malam, tahajud tiap malam, enggak. Gampang katakan Kanjeng Nabi, yaitu shallal isya al-akhirah. Barang siapa yang menjalankan sholat isya di akhir waktu, wa shallal ghodata fi jama'atin, kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat isyanya di akhir, kemudian dilanjut sholat subuh berjamaah, faqad shalla bil-lail wan nasu niyam. Itu sudah termasuk kategori orang yang sholat pada malam hari sementara orang-orang sedang terlelap dengan tidur. Nah, siapa orang-orang itu? Yakni al-yahudu wan nasara, yang dimaksud wal majus, yang dimaksud dengan orang-orang yang sedang terlelap tidur itu manakala kita sedang sholat isya, orang lain sedang tidur. Orang lain itu yaitu Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Ketika non-muslim sedang tidur, kita bangun untuk sholat isya. Bila perlu dilanjut nanti sholat subuhnya berjamaah di masjid. Itu sudah termasuk kategori shalla bil-lail wan nasu niyam. Ya, jadi mudah sebetulnya ya, tidak usah berpikir yang repot-repot ya, yang mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Wasu'ila Rasulullah SAW an qouli ta'ala. Suatu ketika Kanjeng Rasul SAW ditanya tentang firman Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, surat At-Taubah ayat 72, dan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga-surganya, surga Eden. Surga Aden itu. Qala, menjawab Kanjeng Nabi ketika ditanya tentang surga dan surga Eden itu, kusurun min lu'lu'in fi kulli qasrin sab'una daron. Tempat-tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dimasukkan kepada Jannatu Aden itu adalah istana. Kita ini akan punya istana. Kita ini akan diberikan kusur, istana-istana. Jadi bukan hanya satu, tapi banyak istananya. Min lu'lu'in, yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Coba bayangkan ada sebuah istana, bangunan megah dibuat dari mutiara. Fi kulli qasrin sab'una daron. Pada setiap istana yang gede itu terdapat dar. Dar itu rumah besar, bangunan di dalam istana. Jadi istana ada bangunan lagi di dalamnya, itu namanya dar. Min yakut, yang terbuat dari yakut ahmar, yakut merah. Fi kulli darin sab'una baitan min zamrud akhbar. Pada setiap rumah besar itu terdapat bait. Kalau bait rumah kecil, terdiri dari beberapa kamar. Kalau dar itu rumah besar terdiri dari beberapa bait. Jadi istilahnya berbeda antara dar dengan bait. Yang terbuat dari zamrud hijau. Bayangkan, istana megah terbuat dari mutiara, di dalamnya terdapat
rumah besar terbuat dari yakut merah. Di setiap rumah besar itu ada rumah-rumah kecil, ya villa-villa yang terbuat dari zamrud hijau. Fi kulli baitin sarir. Pada setiap rumah kecil itu, villa-villa itu ada ranjang-ranjangnya. Ala kulli sarin sab'una firashan. Setiap ranjangnya itu terdapat 70 firash. Firash itu ya kasur lah, amparan. Min kulli laun, dari setiap warna, yang berwarna-warni, yang tentu indah luar biasa. Ala kulli firashin zaujah. Ya Allah. Ini yang dimaksud dengan kita akan dikasih 70 bidadari itu. Dari setiap kasur itu ada 70 bidadari yang cantik-cantik. Minal huril ain. Jadi kita punya istri 70, ya. Istri kita itu huril ain, bidadari yang cantik-cantik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya namanya juga ini basyiron. Kan isi Al-Quran itu, si dakwah itu basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira, ngabibita lah ya. Kemudian nadhiron, memberikan peringatan. Kalau kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu kita bicara tentang keadaan neraka, maka sekarang kita bicara tentang keadaan surga, supaya ada gairah kita untuk menjalankan aktivitas yang baik, amal-amal soleh, agar kita bisa menebus pintu surganya Allah itu. Kita akan nikmati itu bidadari itu. Tidak ada istilah leklok tuur. Tidak usah datang ke Ma'erot, karena Ma'erotnya juga nggak ada di surga. Ma'erot jadi bidadari juga nanti. Tidak ada obat kuat. Pokoknya jantan terus-terusan. Dan bidadari yang kita nikahi itu tidak pernah jadi janda. Setiap kali setelah dipakai perawan lagi. Besok malam perawan lagi. Besok malamnya lagi perawan lagi, dan seluruhnya abkaran khalidin, perawan selamanya. Masya Allah. Ya nggak usah pengen banyak-banyak istri mah. Kalau di dunia mah ya cukup satu aja tapi rasa 4, daripada istri 4 rasa 1. Tukang ngomel-ngomel semua. Insya Allah kita akan nikahi bidadari-bidadari surga yang 70 itu. Fi kulli baitin sab'una ma'idah. Setiap bed, setiap villa itu ada 70 jenis makanan. Ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am. Satu jenis makanan itu terdiri dari 70 menu. Min kulli baitin sab'una wasipah. Dan juga dilayani oleh 70 orang dayang. Wasipah itu dayang, ya, pelayan-pelayan yang akan siap melayani kita kapanpun, dalam kondisi apapun kita akan dilayani oleh dayang-dayang itu. 70 setiap rumahnya itu. Wa yu'tal mu'minu fi kulli ghadatin yakni minal qut ma ya'ti ala dzalika ajma'. Masya Allah. Jadi gambaran yang diceritakan oleh Kangjeng Nabi melalui hadis ini mudah-mudahan menjadi motivasi, ya, memberikan motivasi kepada kita, memberikan support kepada kita untuk lebih giat lagi beramal, melakukan aktivitas kebaikan, baik hablum minallah secara vertikal maupun hablum minan nas secara horizontal, agar kita bisa tinggal di istana megahnya Allah yang disiapkan bagi para penghuni surganya di akhirat kelak. Bidadari yang paling cantik ke istri kita nanti. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu datang dari saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.